Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Muhammad Rizky Hafiz dengan NIM 23111517. Rafael Abdal 231151 Filji Salim C. Ramadana 2311512003. Aldaratul Azimah 2311511001. Akila Zara Gemma Putri dengan NIM 2311512013. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan proyek, yaitu proyek optimalisasi model YOLO V8 yang sebelumnya telah kami kembangkan dengan topik itu pendeteksi pelanggaran penggunaan helm pada pengguna motor pada edge device dengan computer vision. Oke, sebelum masuk ke demonstrasi, jadi kita masuk ke penjelasannya secara lebih lanjut. Pada proyek kita sebelumnya, kami telah melakukan trading model dengan Epoch 125 dan IMSS-nya 1640. Nah, kemudian kami mendapatkan hasil matrix dengan map 50 dengan hasil 0,91 dan map 50 95 0,91 untuk presisinya 0,87 dan recall-nya 0,81. Nah, ini nih udah cukup akurat, jadi kami maka menggunakan ini. Kemudian untuk datasetnya, sini kami membagi 3 dataset. Yang pertama ada datasetnya 4395, untuk validsetnya 296 dan testsetnya 192. Dan untuk preposisinya, kami untuk auto orientnya kami hidupkan. Kemudian untuk resize stage-nya 640 kali 640. Dan untuk optimization-nya untuk flipnya kami horizontal, dan kemudian untuk rotasinya kami menggunakan min 20 derajat dan plus 20 derajat. Dan untuk kemiringannya atau shear kurang lebih 10 derajat horizontal dan 10 derajat vertikal. Nah, untuk selanjutnya pada project WAS tahap pertama kita melakukan penginstalan library. Kemudian setelah library terinstall, kami melakukan pemanggilan dataset di sini. Oke, untuk langkah pertama yang kami lakukan pada optimasi arsitektur, yaitu kami melakukan structure pruning, di mana structure pruning ini maksudnya kami memotong beban-beban yang sebenarnya tidak kita perlukan di dalam arsitektur ini. Jadi dengan begitu beban komputasi yang dilakukan itu bisa lebih ringan, tetapi tidak mengurangi hasil atau akurasi dari modelnya. Nah, bisa dilihat berikut adalah codingan dari structure pruning, dan juga di sini kami melakukan filter atau konvolusi sebesar 10% kalau untuk secara teknis. Dimana maksudnya ini filter konvolusi sebesar 10% itu kami membuang parameter yang merupakan beban mati yang juga tidak begitu signifikan berpengaruh dalam mendeteksi helm. Nah, selanjutnya setelah dilakukan structure pruning, itu pasti ada sebagian informasi yang hilang. Maka dilakukanlah fine tuning atau untuk kita melakukan pelatihan secara ulang secara singkat untuk berikan ruang bagi parameter yang tersisa untuk beradaptasi kembali, dan sehingga itu bisa mengembalikan bentuk akurasi model tetapi dengan komputasi yang jauh lebih cepat daripada yang sebelumnya. Nah, baik, selanjutnya itu adalah optimasi presisi, di mana menggunakan post training code decision dengan INT8. Nah, dengan INT8 ini kita menurunkan resolusi bit model dari desimal 32 bit menjadi yang bilangan bulat 8 bit. Nah, kenapa diubah menjadi 8 bit? Karena prosesor di Raspi ini lebih cepat untuk menghitung dalam angka bilangan bulat. Nah, setelah menggunakan INT8 ini, ukuran file itu menyusut jadi lebih ringan dan komputasinya itu menjadi lebih cepat. Nah, berdasarkan hasil yang diperoleh,
pada metrik evaluasi, ukuran model baseline awalnya itu adalah 5,98 MB. Nah, ukuran model akhirnya itu ya 3,05 MB, di mana total efisiensi penyusunannya itu yaitu sebesar 48,93%, di mana ini hampir setengah dari ukuran baseline-nya. Nah, setelah metrik evaluasinya didapatkan, di mana hasil dari INT8-nya itu akan diunduh untuk proses perbandingan dan juga digunakan untuk model edge device-nya. Jadi setelah kita membuat optimalisasi dari pruning dan juga dari PTQ, kita akan membandingkan nih matriks evaluasi dari baseline dan juga hasil optimalisasi yang kita lakukan tadi. Nah, jadi di sini bisa dilihat. Di sini kami menjalankan evaluasi matriks dengan hasil arsitektur engine dari baseline base PT, yaitu sebelum UTS atau waktu UTS itu adalah PyTorch dengan float point 32. Sedangkan sekarang itu menggunakan TF Lite dengan INT8 atau integer 8. Nah, input resolutionnya juga dikurangin, yang awalnya 640 dikali 640 menjadi 320 kali 320. Model size-nya sangat menyusut, sekitar setengah dari ukuran pada baseline, yang awalnya dari 5,97 MB menjadi 3,05 MB pada model yang dioptimasi. Kemudian untuk presisinya sendiri ini bertambah, tetapi untuk recall MAP 50 dan MAP 5095 itu berkurang dikarenakan adanya pruning dan juga pengecilan ukuran dari PTQ. Nah, untuk latensi per image-nya itu yang awalnya dari 4,6 milisekund menjadi 36,76 milisekund. Nah, ringkasannya apa? Jadi, ukuran model pertama tadi menyusut tajam sebesar 48,9% yang menghemat RAM secara masif. Kemudian, kecepatan inferensi atau latensinya itu meningkat sebanyak 0,1 kali lipat. Dan ketiga itu ada trade-off atau pertukaran apa yang terjadi. Nah, terdapat penurunan akurasi MAP 50 sebesar 1,76%. Penurunan ini karena adanya filter dan pruning serta penurunan bit pada presisi INT8. Selanjutnya pada optimalisasi dari segi codingan yang akan dideploy ke Raspi-nya. Nah, di codingan Raspi itu pertama kali dipanggil dulu model yang sudah kita optimalisasi itu dengan nama INT8.TF Lite. Nah, di sini maksudnya disesuaikan untuk komponen thresholdnya di 0,5 dan kelasnya ada dua sesuai dengan kelas di dataset, yaitu helmet dan juga non helmet. Nah, apa saja sih optimalisasi yang kami lakukan di sini? Yang pertama itu ada synchronous pipeline. Jadi kami itu membagi program menjadi dua jalur atau multi threading, di mana thread pertama itu untuk kamera dan juga thread kedua itu untuk AI memproses gambar ya. Nah, kami juga menggunakan queue dengan sistem overriding. Kalau AI-nya sibuk, frame lamanya itu dibuang. Jadi AI ini selalu ngambil frame-frame terbarunya. Nah, di optimasi input atau pre-processing, kami itu menerapkan ROI atau region of interest. Nah, jadi kami yang diproses itu nggak keseluruhan secara layar, jadi kami memotong areanya dulu untuk memperkecil proses komputasi. Kami juga menggunakan internearest untuk resize gambar agar CPU-nya tidak terlalu bekerja keras. Untuk normalisasi pixel kami menggunakan NumPy secara vectorized, bukan looping Python, jadi eksekusinya cepat. Dari segi akselerasi inferensi, kami pindah dari PyTorch yang berat ke TF Lite INT8. Jadi model ini tuh sudah dilakukan proses sebelumnya di atas, yaitu di pruning dan juga di kompresi bitnya agar operasi matematikanya jauh lebih cepat di CPU Raspberry Pi. Karena Raspi itu quad core, memiliki 4 core, jadi kami menggunakan keseluruhan dari core-nya. Kami set di 6 thread-nya itu sama dengan 4 ya. Nah, di pipeline itu 6 thread-nya 4 untuk mengoptimalkan keempat core CPU Raspberry Pi. Nah, untuk optimasi outputnya sendiri itu kami menggunakan CPU dari DNN MMS Box. Nah, ini itu fungsi berbasis C++ yang jauh lebih cepat daripada membuat logika NMS sendiri dengan Python.
Selanjutnya kita akan melihat proses demo ya. Nah, untuk SBC yang kami pakai itu adalah Raspberry Pi 4 model B yang dibekali dengan RAM 4GB dan prosesor 64-bit quad-core. Selanjutnya, Raspberry Pi itu terhubung ke webcam untuk mengambil gambar. Nah, jadi di skenario ini kami mengujinya pada malam hari. Nah, untuk penghubung monitor ke Raspi-nya kami menggunakan VNC, jadi kami mengontrol Raspi-nya dari handphone menggunakan aplikasi pihak ketiga yaitu VNC Connector. Nah, dapat terlihat kalau pengujiannya dilakukan malam hari itu tuh lumayan susah modelnya kesusahan untuk ngedeteksi objek. Dan di sini nggak ada objek yang terdeteksi. Terusnya ada yaitu orang menggunakan helm tapi di modelnya nggak kedeteksi ya. Kita akan coba ke tempat yang lebih terang di sana. Sekarang kami mencobanya di tempat yang jauh lebih terang. Nah, dapat terlihat kalau di yang lebih terang dia tuh lebih kedetek ya. Lebih gampang mendeteksi ya. Nah, kedeteksi pakai helm. Nah, kenapa kedeteksinya itu ada delaynya? Karena kami itu menggunakan multi thread, jadi yang di proses AI itu berjalan di latar belakang. Nah, dia kedetek no helmet. Oke, skenario kedua apabila ada dua pengendara sekaligus, kedetek yang satu pakai helm dan yang satu lagi nggak pakai helm. Oke. Nah, mereka ada yang kedetek pakai helm, ada yang nggak. Maaf, maksudnya ada mereka semua kedetek nggak pakai helm gitu. No helmet. Jadi kesimpulan yang kami dapat adalah optimasi itu sangat berperan penting gitu, terutama untuk meningkatkan baik itu FPS dari penggunaan S device itu sendiri. Karena apabila tidak dioptimasi, dapat terlihat tadi FPS-nya itu bahkan di bawah 1 FPS gitu. Tapi setelah dioptimasi bisa mencapai paling tinggi itu 12 FPS, tapi rata-rata itu waktu pengujian terakhir, waktu pengujian jangka panjang itu 7,5 FPS. Nah, tetapi model kami itu kurang peka apabila mendeteksinya dalam keadaan gelap, tapi bagus dalam keadaan terang. Dan juga apabila objeknya terlalu jauh, dia juga lumayan susah mendeteksi sehingga function detection-nya dapat gagal. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya. Kami cukupkan dan juga mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.